Fiorentina membuat pernyataan tegas terkait masa depan Sofyan Amrabat setelah ia dilirik Manchester United dan Liverpool. Menurut Corriere dello Sport, Fiorentina telah menetapkan deadline 48 jam sampai 72 jam bagi klub-klub peminat untuk menyodorkan tawaran mereka untuk Sofyan Amrabat. Manchester United, Liverpool, dan Atletico Madrid dikabarkan sangat tertarik mendatangkan gelandang 27 tahun tersebut asal Maroko itu. Fiorentina telah memasukkan Amrabat ke dalam skuad mereka untuk musim 2023-2024 setelah baru-baru ini mendaftarkan namanya sebagai salah satu dari 25 pemain yang bisa membela mereka di laga konferensi Eropa musim ini. Klub yang finish ke-8 di Liga Italia musim lalu tersebut berharap bisa segera mengakhiri segala spekulasi terkait jenderal lapangan tengah mereka akhir pekan ini. Deadline yang Fiorentina tetapkan memungkinkan mereka untuk mendatangkan pengganti Amrabat seandainya ia memang hengkang di bursa transfer musim panas. Sheikh Jassim, anggota keluarga kerajaan Qatar dan anak mantan Perdana Menteri Qatar Hamid bin Jassim bin Jaber Al Thani, berhasil membeli klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Sebagai penggemar berat Manchester United, ia mendirikan 92 Foundation dan berhasil mengajukan penawaran akuisisi klub sebesar 6 miliar pound sterling atau sekitar 117 triliun rupiah kepada keluarga Glazer. Pada hari Selasa 13 Agustus 2023, media Inggris melaporkan bahwa Sheikh Jassim berhasil memenangkan proses pembelian MU. Sheikh Jassim bisa memimpin Manchester United pada bulan Oktober. Proses penjualan yang melibatkan Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe, pihak yang berminat mengambil alih klub, akan selesai pada pertengahan Oktober. Manchester United kemungkinan akan mengumumkan rekrutan keempat di bursa transfer musim panas 2023 pada pekan ini. MU dilaporkan sudah mengadakan tes medis pada calon rekrutan keempatnya pada awal pekan ini, yang dilangsungkan di Yunani. Menurut laporan The Athletic, Bayindir Un yang berpeluang menjadi rekrutan keempat MU dalam waktu dekat ini. Pemuda Turki itu sudah menjalani tes medis awal bersama MU. Setan Merah mengadakan pemeriksaan tubuh pemain 25 tahun itu di Yunani. MU meminta Bayindir menjalani tes medis awal karena memiliki kekhawatiran akan cedera punggung yang pernah dialami Bayindir. Tim pencari bakat MU sudah mengamati Bayindir cukup lama dan menyarankan tes medis lebih awal untuk mengetahui apakah masalah punggung ini akan berpengaruh atau tidak. Rumor yang mengaitkan Mason Greenwood dengan Al-Ettifaq langsung direspon oleh Steven Gerrard selaku manajer. Ia membantah keras rumor tersebut. Sebelumnya dilaporkan Al-Ettifaq siap menggoda Greenwood dengan kontrak mewah 10 juta pound sterling per musim dijanjikan dalam kontraknya. Namun laporan ini langsung dibantah oleh Gerrard di tidak lama setelahnya. Manajer baru Al-Ettifaq itu merespon lewat cerita akun Instagram pribadinya. Gerrard mengunggah laporan yang mengaitkan Greenwood dengan Al-Ettifaq lalu menuliskan berita bohong. Tidak hanya dibantah oleh Gerrard, Greenwood juga ditolak oleh Arab Saudi. Laporan Talksport menjelaskan tidak boleh ada satupun klub Liga Arab Saudi yang merekrutnya. Alasannya, Liga Arab Saudi tidak mau citra yang sudah dibangun untuk menarik banyak penonton rusak gara-gara kasus yang sempat menimpa Greenwood. Hal tersebut bakal sangat merugikan Saudi Pro League. Apalagi liga tersebut kini mulai dapat sorotan dunia setelah mendatangkan lebih dari satu lusin pemain bintang Eropa. Manchester United kurang meyakinkan di awal Liga Inggris 2023-2024. Pemain legendaris Alan Shearer meyakini hal itu dipengaruhi lini tengah yang bermasalah. Mereka jelek banget di akhir pekan. Manchester United itu ceplos mantan penyerang Inggris itu. Sampai Ten Hag membereskan teka-teki di lini tengahnya, maka mereka akan terus mendapatkan masalah karena jelas-jelas mereka bertiga, Casemiro, Mason Mount, dan Fernandes tidak berhasil dalam 2 pertandingan. Mereka babak belur dalam 2 pertandingan di area itu, diserbu, kalah ngotot, dan kalah kreatif. Ada pekerjaan yang sangat besar bagi mereka untuk meningkatkan, sebut Shearer. Manchester United tidak peduli Maguire masih tampak batang hidungnya di skuad. Mereka akan tetap menegosiasikan transfer 40 juta euro back bertalenta itu.
adalah Giancarlo Todibo yang masuk dalam agenda belanja berikutnya Manchester United di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Defender Prancis itu tetap menjadi target setan merah sekalipun mantan kapten tim Harry Maguire tampaknya lebih condong bertahan di Old Trafford. Mulanya Todibo diproyeksikan untuk menjadi suksesor Maguire yang diharapkan enyah dari Theatre of Dreams di jendela transfer kali ini. Tapi nyatanya bek Inggris itu seperti masih betah menghangatkan bangku cadangan klub asuhan Erik ten Hag. Sampai saat ini nama Maguire masih berada di skuad Manchester United meski rumor kepindahannya pun tidak juga mereda. Selain Todibo, MU juga disebut tertarik dengan bek berpengalaman Bayern Munchen Benjamin Pavard. Namun pemain 27 tahun itu semakin dekat untuk menekan kontrak di Inter Milan. Oleh karena itu MU kini fokus mengejar Todibo yang masih terikat kontrak di OGC Nice hingga tahun 2027. Rasmus Højlund didatangkan MU dari Atalanta musim panas ini, tapi dia urung melakoni debutnya karena mengalami cedera punggung. Penantian Rasmus Højlund untuk bisa melakoni debutnya buat MU tampaknya sudah dekat. Dia bergabung dari Atalanta musim panas ini dengan biaya mencapai 75 juta euro. Tetapi ia belum bisa dimainkan karena mengalami cedera punggung. Pemain internasional Denmark itu terpaksa absen di dua laga pertama setan merah di Premier League. Tetapi kini Højlund berpeluang melakoni debutnya buat United ketika menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini. Laporan dari The Sun menyebutkan bahwa setan merah berharap dia setidaknya bisa masuk ke dalam skuad dan berada di bangku cadangan. Rumor Ryan Gravenberch pindah ke Manchester United menemui kendala. Setan merah dilaporkan tidak punya uang untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United saat ini belum bisa mendatangkan Gravenberch ke Old Trafford. Ini disebabkan dana transfer mereka sangat terbatas. Jadi mereka tidak bisa menebus mahar transfer sang gelandang yang berada di angka 40 juta euro. Alhasil, setan merah saat ini masih mengupayakan mendapatkan tambahan dana untuk bisa mendatangkan pemain timnas Belanda itu. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah memiliki sejumlah pemain yang bakal mereka jual di musim panas ini. Yang pertama adalah Donny van de Beek dan McTominay. Kedua gelandang ini dikabarkan sudah tidak masuk rencana Erik ten Hag sehingga ia berencana menjual keduanya di musim panas ini. Selain itu ada Dean Henderson yang kabarnya sedang mencoba dijual setan merah. Jika minimal satu pemain dari 3 nama itu laku terjual, maka mereka bisa mendatangkan jasa Gravenberch.